أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa puasa Ramadan secara umum puasa adalah sesuatu yang baru ya, buat para sahabat. Oleh karenanya pada mulanya puasa itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hari-hari yang tidak banyak sebenarnya, meskipun dalam pandangan sahabat 1 bulan itu banyak, sebenarnya tidak banyak dalam pandangan Allah Ta'ala, hanya 29 atau 30 hari. Baik, siapa yang sakit atau dalam perjalanan bisa menggantikannya pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Siapa yang berat mengerjakannya bisa menggantikannya dengan memberi makan orang miskin. Tetapi kata Ibnu Abbas, kemudian ayat ini 184 dimansuhkan, dihapuskan hukumnya pada ayat 185, yaitu saya baca sebagian saja. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapapun yang melihat hilal bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridun ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, silahkan mereka mengganti pada hari yang lain. Begitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pada ayat 184 Allah taala mengatakan wa antasumu khairun lakum. Hendaknya berpuasa itu lebih baik buat kalian. Mengapa? Di sini ada beberapa hadis gitu ya, yang dibawakan oleh Imam Suyuti dalam tafsirnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah bi 'ashri amsalihah." Semua perbuatan manusia itu dilipat gandakan. Gitu ya. Al-hasanah, kebaikan itu 'ashru amsalihah ila 700 dha'f, mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla illa shaum. Allah telah mengatakan kecuali puasa. Fa innahu li, itu untuk saya. Wa ana ajzi bi, dan saya secara pribadi yang membalasnya. Nah, mengapa ya da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya hanya untuk saya. Lis-shaim farhatan,
Buat orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan waktu dia makan dan kebahagiaan waktu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala memberi kita suatu perbuatan ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu mau diberi pahala, tapi kita bahagia mengerjakannya. Nah, bayangkan. Nah, begitu ya. Kita dibayar nanti di akhirat, dan tapi sekarang sudah bahagia, bayangkan. Nah, nanti di akhirat bahagia, gitu ya. Tapi sekarang pun sudah terasa bahagianya. Beliau bersabda, "Wala khulufu famis shaim atyab inda Allah min rihil misik." Bau wanginya, bau mulutnya orang berpuasa itu dalam pandangan Allah Taala lebih baik daripada bau minyak wangi. Karena minyak wangi itu barang mati. Ada orang yang berpuasa barang hidup. Barang hidup. Ini hidup berpuasa karena Allah Taala. Adapun minyak wangi barang mati. Meskipun dia wangi, kenapa dia wangi? Ya wangi dia lah ya, kenapa? Karena dia wangi, sekedar wangi saja. Tetapi kalau orang berpuasa berangkatnya dari imannya. Nah, gitu. Ya. Pada hadis lain juga dari Imam Ahmad, dari Baihaqi, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, qala rabbuna, Tuhan saya berkata, as-siyamu junnah yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Puasa itu perisai, dengannya seorang hamba itu melindungi dirinya api neraka. Wa hiyali wa ana ajzi bihi, dan itu untuk saya dan saya yang akan membalasnya. Ya. Baik, saya cari hadis lain yang memang agak berbeda. Sebuah hadis juga dari Ibn Abi Syaibah, dari Imam Ahmad, dari Imam Bukhari, Muslim, dan Nasa'i, dan Ibnu Khuzaimah, dan Baihaqi dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah sabda, lil jannah samaniyatu abwab. Surga itu punya 8 pintu. Fiha bab yusama ar-rayyan. Ada bab yang bernama ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'im yaumil qiyamah, di mana orang yang berpuasa itu akan dipanggil darinya, padanya di hari kiamat nanti. La yadkhulu ma'hum ahad khairuhum, tidak akan yang masuk ke dalam pintu itu yang lainnya. Di mana pintu itu berkata, yuqalu aina as-shaimun, mana orang yang dulu berpuasa. Tidak bisa orang yang tidak berpuasa gitu ya, yang tidak berpuasa lalu bisa masuk situ, tidak bisa. Gitu ya. Tidak, kalau di dunia orang bisa ngaku saya berpuasa padahal tidak. Di akhirat tidak bisa. Fa yadkhulu minhum fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Masuk semua mereka berbondong-bondong orang yang berpuasa tadi. Kalau sudah masuk semua, tutup pintunya. Tidak bisa lagi masuk ke dalamnya orang-orang yang tidak berpuasa, begitu. Ada lagi sebuah hadis dari Ibnu Abi Syaibah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Baihaqi dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman. Karena iman itu karena yakin kepada Allah Taala. Gitu ya. Karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, karena yakin dia. Baru kemudian ihtisab, kepingin mengharapkan pahala. Boleh orang berpuasa kepingin pahala, kepingin sholat kepingin pahala, sedekah kepingin pahala, jihad kepingin pahala, boleh. Tapi sebelumnya itu niatnya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala memberi kita sebuah perbuatan yang karenanya dosa yang sebelumnya diampuni. Dosa itu beban, menghalangi kebahagiaan hati, menghalangi rezeki. Karena dosa. Allah Taala memberi obat, kamu kerjakan puasa, nanti bersih hatimu, lapang dadanya, gampang berbuat baik. Lalu rezeki berupa materi pun juga datang. Rezeki berupa amal soleh datang, rezeki berupa materi juga datang. Karena dosanya terampuni.
Masih ada lagi sebuah hadis dari An-Nasa'i dan Baihaqi dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah sabda, lis-shaim 'inda iftarihi da'watun mustajab. Buat orang yang berpuasa inda fitri, waktu dia berbuka itu ada doa yang terkabul. Sebelum berbuka dia menyiapkan doa yang dia panjatkan sebagai hasil dari kesabarannya selama 1 hari, dipanjatkan. Bayangkan Allah Ta'ala memberi hadiah doa yang terkabul saat dia mau makan, sebagai hadiah karena kesabarannya sehari menahan makan dan minum. Ada sebuah hadis gitu ya, yang lemah, yang sering dibawakan, yang perlu saya bacakan di sini agar kita tahu bahwa hadis itu lemah. Dari Al-Baihaqi, dari Abdullah ibn Abi Aufa, kalau Rasulullah sabda, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Sumtuhu tasbih, diamnya tasbih. Amaluhu mudha'af, amalnya dilipat gandakan. Wa du'ahu mustajab, doanya dilipat gandakan, terkabul. Wa dzambuhu maghfur, dosanya terampuni. Artinya kalau misalnya hadis ini katakan sahih misalnya, apa dia tidur? Dia tertidur karena capek. Mestinya dia tidak tidur. Mestinya dia isi dengan berzikir, dengan begini, dengan beribadah, baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi karena capek dia tidur. Tidurnya pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibalas. Bayangkan, tidurnya pun dibalas karena dia sudah berniat hari itu mau beribadah. Dan kenapa? Karena pula Allah Ta'ala mau memberi pahala. Jadi di bulan Ramadan itu bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau memberikan pahala. Senang Allah Ta'ala ngasih pahala, dilipat gandakan pahala buat orang-orang yang berbuat baik. Baik ya, saya carikan hadis yang agak berbeda supaya kita bisa mengambil fadilah darinya. Ada sebuah hadis dari Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dari Abi Humamah, saya bertanya, ya Rasulullah, murni bi amal akhudhu anka yanfa'uni Allah bih. Ya Rasulullah, berikan saya suatu perbuatan yang saya bisa mengambil, Allah Ta'ala bisa memberikan manfaat padanya. Berikan suatu perbuatan yang kalau saya kerjakan Allah Ta'ala ngasih pahala, katakan kepada saya. Apa kata Rasulullah SAW? Alaika bisawm fa innahu la mithla lahu. Hendaknya kamu berpuasa, tidak ada yang seperti itulah. Begitu ya, tidak ada yang seperti perbuatan yang bernama puasa. Mengapa? Karena perbuatan puasa itu adalah perbuatan menahan diri. Berat menahan diri itu. Karena kita oleh Subhanahu wa Ta'ala diberi kemampuan untuk mengikuti hawa nafsu. Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya ya, gitu ya, untuk menikmati hawa nafsu kita. Kita itu diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati hawa nafsu kita gitu ya. Bukan lalu sebaliknya, tidak, untuk mengikuti hawa nafsu kita. Tetapi pada saat yang sama kita diperintahkan mengendalikannya. Bayangkan, di saat yang sama kita diberi kemampuan, pada saat yang sama diberi perintah kendalikan. Bayangkan, begitu ya. Ini kita seperti diberi mobil, gitu ya, mobil yang V24 ini, mobil yang begitu cepat, tapi jalannya cuma 40 kilo saja. Begitu ya. Jadi nyetir sambil sabar, pelan, jangan cepet-cepet ya. Mobilnya wah, gitu ya. Ini mobilnya wong lah, gitu ya. Jangan cepet-cepet, 40 kilo saja. Jadi ya pelan. Kita oleh Allah diberi hawa nafsu yang begitu besar, disuruh menahan. Tidak boleh mengumpat, gitu ya. Tidak boleh mencaci maki, marah, dan sebagainya di bulan Ramadan itu. Padahal kita bisa, tapi kita menahannya, gitu ya. Bisa makan kita dalam jumlah yang banyak, dalam kualitas yang hebat, kita tahan, gitu ya. Bisa, tapi disuruh menahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Ada sebuah hadis dari At-Tirmidzi, Al-Baihaqi,
dari seorang dari Bani Sulaim, para Rasul memegang tangannya dan berkata, Subhanallah nisful mizan. Nah, itu ya. Ini hadis dhaif gitu ya, tapi kita ambil kebaikan darinya. Subhanallah nisful mizan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah mengisi mizan. Wallahu akbar tamla' ma baina as-samai wal ardi. Allahu akbar mengisi langit dan bumi. Wal wudhu'u nisful iman. Wudu separuh dari iman. Wasyamu nisful sabr. Lah, di sini lemah ya, tapi kita ambil kebaikannya saja. Karena ada pula hadis lain yang sama yang sahih. Di sini ada kata-kata asyamu nisfus sabr. Nah, berpuasa itu adalah separuh dari kesabaran lah. Separuh dari kesabaran. Separuh dari kesabaran. Kenapa loh? Karena di situ ada 3 hal. Ada 3 hal yang membuat kita sama dengan binatang. Nah, gitu ya. Apa? Makan, minum, syahwat. Nah, ini 3 hal yang kita sama dengan binatang sebenarnya. Nah, gitu ya. Tapi masih ada lagi kesabaran. Gitu ya. Sabar menghadapi segala macam cobaan dari manusia. Sabar itu. Nah, gitu ya. Makanan ada, minuman ada, bisa makan, bisa minum, nah, begitu ya, dan semuanya. Tapi cobaan dari manusia bagaimana? Nah, separuhnya saja sudah berhasil, alhamdulillah. Silakan dilanjutkan pada kesabaran yang selanjutnya, yaitu kesabaran menghadapi cobaan dari manusia lah. Sebelum orang itu bersabar menghadapi manusia, menghadapi dirinya dulu. Sabar dari tidak berbicara, oh itu berat. Sabar dari tidak menjawab tantangannya orang, sabarlah. Gitu ya. Fa in sabahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada yang menghinanya dan mengajaknya berkelahi misalnya membunuh, katakan inni shaim, inni shaim, inni shaim. Saya berpuasa loh. Gitu ya. Saya berpuasa, menahan diri dari membalas orang lain padahal dia bisa membalasnya loh. Itu suatu perbuatan yang istimewa. Nah, yang nantinya lama-lama menjadi kebiasaannya dia. Setiap kali ada orang yang mengajaknya untuk marah, dia bisa menahan dirinya. Setiap kali ada ajakan untuk berkelahi, dia bisa menahan dirinya lah. Gitu ya. Menahan diri itu baik untuk diri kita, tetapi dimulai dari yang primitif, yang sederhana. Menahan makan, minum, hubungan suami istri lah, selesai. Kalau orang bisa menahan 3 hal ini, selesai. Dia bisa menahan, diharapkan, bukan dipastikan, diharapkan bisa menahan hal-hal lainnya ya, di luar ketiga hal ini ya. Baik, ya saya cari hadis lainnya dari Imam Ahmad, sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim, tapi hadis ini tidak kuat. Baik, saya baca dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW, as-siyamu wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah, yashfa'anil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran memberikan syafaat di hari kiamat buat hambanya. Siapa itu? Yaqul shaim, ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahwah, ya Allah saya mencegahnya dari makan dan minum dan syahwat. Fasyafi'ni fihi, nah, dan berikan syafaat buat, berikan saya izin memberi syafaat buat dia. Al-Quran juga berkata begitu, mana'tu an-naum bil-lail, ya, saya mencegahnya dari tidur malam. Ya Allah, fasyafi'ni fihi, berikan saya kemampuan, izin untuk berikan syafaat kepada dia. Fayusyafa'ani, dan keduanya diberi izin oleh Allah Taala untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Tadi sini baik, tapi sayangnya hadis ini dhaif. Saya cari hadis lain. Ada sebuah hadis dari Tabrani, dari Abu Darda, dari Rasulullah SAW, man shoma yawman fi sabilillah, siapa yang berpuasa 1 hari saja fi sabilillah. Bayangkan, sudah dia jihad dan dia bisa berpuasa. Ini bukan kewajiban, bukan kewajiban. Dia yang tetap berpuasa. Ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama' wal ardi. Allah Taala menjadikan buat dia parit antara dia dan neraka seperti antara langit dan bumi. Begitu. Ada lagi hadis lain yang hampir sama
yang bunyinya man shoma yawman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, ba'udat minhu an-nar masirata mi'ata am, neraka akan menjauh darinya selama dengan jarak 100 tahun. Gitu ya. Inilah fadilah orang yang menggabungkan dua perbuatan yang hebat, yaitu jihad dan berpuasa. Inilah fadilah orang-orang yang mau berpuasa. Ada sebuah hadis yang sering saya bacakan, tapi saya ulangi lagi di sini. Saya dari Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah sabda, "Inna fil jannah ghurafan." Di surga itu ada kamar-kamar. Di surga ada sebuah kamar, ghurfah, yura zahiruha min batiniha. Dari luar tampak dari dalam. Wa batinuha min zahiriha. Nah, gitu ya. Dan bagian dalam bisa dilihat dari luar. Untuk siapa? A'adallahu liman alanal kalam. Allah siapkan buat orang yang kalau bicara itu enak. Wa at'amat ta'am, membagikan makanan, menyebarkan makanan. Wa taba'a siyam, selalu berpuasa. Wa shalla bil lail wan nasu niyam. Salat malam dalam keadaan semua orang tertidur. Begitu, gitu ya. Allah Taala menyiapkan sebuah kamar, gitu ya. Yang kamar itu bukan dari tembok, gitu ya, dari permata. Gitu ya. Di mana yang di luar kelihatan yang di dalam kelihatan yang di luar. Ini bahannya di dunia belum ada ini, gitu ya. Sebuah rumah dari kaca tidak bisa, sulit. Gitu ya. Harus ada tiangnya, harus ada atau tidak. Ini betul-betul indah. Rumah yang bisa dilihat dari luar, yang di dalam bisa melihat yang di luar. Apa isinya? Orang yang selalu, gitu ya, kalau berbicara enak. Dia sudah bicaranya enak, ditambah lagi membagikan makanan, begitu ya. Tetapi dia pun juga sering berpuasa. Nah, di pagi hari, di malam hari diisi dengan mendirikan sholat malam. Ini tanda-tanda orang yang berbahagia, orang yang bisa berbicara enak, yang bisa membagikan makanan. Orang yang berbicara enak itu artinya dia bahagia. Sehingga ucapan yang keluar indah. Lalu dia memberikan makanan, berarti dia sudah kaya, merasa kaya dia, merasa cukup. Enggak, saya bisa membagikan makanan. Kenapa ya? Saya kaya kok. Anda tidak ngerti kalau saya itu kaya. Anda tidak ngerti kalau saya itu kaya. Saya itu kaya, makanya saya membagikan makanan lah. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita itu orang kaya lah. Begitu ya. Kaya itu bukan lalu saya menunjukkan saya punya, buat apa? Itu bukan kaya itu. Kaya itu saya memberi. Kalau saya punya buat apa lah? Gitu ya. Kalau saya punya buat apa lah? Saya memberi itu namanya kaya. Begitu ya. Yang kaya itu saya memberi, bukan saya punya. Saya punya ilmu, saya diam saja. Punya ilmu saya. Saya bisa ngobati orang, saya diam saja. Itu namanya orang pintar? Tidak. Yang disebut orang berilmu itu saya memberi ilmu pada orang lain, itu pintar namanya. Ada manfaatnya. Saya bisa begini, tapi tidak saya kerjakan. Itu pintar, baik namanya. Bukan lah. Yang disebut kaya itu saya memberi. Itu namanya saya punya. Kalau saya tidak punya, saya tidak memberi. Loh, kan begitu logikanya. Nah, begitu ya. Berarti kalau ada orang sebanyak apapun yang dia miliki, kalau tidak memberi, ya dia bukan orang kaya. Lah, begitu ya. Ya, kaya itu saya memberi. Itu kaya. Yang disebut baik itu saya bisa mengucapkan kalimat yang baik. Yang disebut kuat itu saya bisa berpuasa. Kuat saya. Menahan makan, menahan minum, menahan syahwat. Kuat saya. Lalu malam saya bisa bangun. Orang lain tidak kuat, tidur dia. Nah, bangunkan dia. Tidak kuat. Saya kuat. Saya bisa bangun malam lah. Kenapa Anda bisa bangun malam? Karena saya kuat lah. Orang lain tidak bisa bangun. Saya kuat lah. Lalu kemudian paginya puasa. Iya, saya puasa karena saya kuat. Ini tidak kuat. Nah, begitu ya. Ini ukuran orang yang mampu berbuat baik. Nah, begitu. Allah Taala sediakan, gitu ya. Sediakan buat dia kemampuan, sediakan buat dia kamar di surga karena dia menunjukkan kemampuannya berbuat baik. Suatu kali Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Man syahida minkum janazah." Nah, gitu. Siapa yang hari ini menghadiri jenazah? Umar Khattab berkata, saya. Siapa yang hari ini menyambangi orang sakit? Umar Khattab berkata, saya. Siapa yang hari ini bersedekah?
kata Rasulullah SAW. Umar bin Khattab berkata saya. Siapa yang hari ini berpuasa? Umar bin Khattab berkata saya. Apa kata Rasulullah SAW? Wajabat terkabul. Nah, gitu ya. Hadis ini memang gitu ya. Hadis ini memang dhaif, tapi yang sahih adalah yang berkata itu Abu Bakar As-Siddiq lah. Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh Nabi SAW dan beliau menjawab dan beliau berkata bahwa tidak ada yang berbuat mengerjakan semua ini kecuali dia masuk surga, menyambangi orang sakit, mengantarkan jenazah, gitu ya, memberi sedekah dan berpuasa. 4 hal, gitu ya, mengunjungi orang sakit, jenazah, bersedekah, berpuasa. Bayangkan, gitu ya, ini fadilah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Gitu ya, baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saya baca lagi ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Ibn Abbas berkata bahwa itu adalah Lailatul Qadar. Nah, begitu Lailatul Qadar yang Allah Taala katakan Lailah Mubarakah. Nah, begitu ya. Allah Taala turunkan pada Lailah yang ada keberkahan padanya. 1 kali diturunkan, gitu ya. Kemudian berturut-turut selama lebih dari 20 tahun. Nah, Allah Ta'ala jelaskan yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala kepingin kebaikan buat kita, kemudahan. Wala yuridu bikumul asr. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kepingin kesulitan buat kita, gitu ya. Kalau sudah selesai, walitukmilu iddah, selesaikan 29 hari itu selesai. Kalau memang jumlahnya 29. Tapi kalau tidak, fa in ghumma alaikum, gitu ya. Kalau tertutup awan buat kalian, sempurnakan menjadi 30. Selesai, baik. Setelah itu walitukabbirullah ala ma hadakum, hendaknya kalian itu bertakbir sebagaimana Allah Subhanahu walitukabbirullah ala ma hadakum, bertakbir atas nikmat lah. Bayangkan, biasanya kan bersyukur itu diimplementasikan dalam bentuk alhamdulillah. Ini tidak, gitu ya, ini tidak. Kenapa? Ala ma hadakum, nikmat berupa petunjuk. Kita dikasih nikmat berupa kesehatan, alhamdulillah. Dikasih nikmat berupa materi, alhamdulillah. Dikasih anak, alhamdulillah. Tapi tidak ada nikmat yang bisa menyamai nikmat petunjuk. Nah, orang itu mungkin rezekinya sedikit, tidak ada anaknya barangkali, sakit tambah, sakit. Tapi dia ibadah, oh sudah cukup. Daripada orang diberi Allah Subhanahu wa taala semuanya, diberi rezeki, diberi anak banyak, sehat, tapi tidak sholat. Nah, bagaimana? Diberi semuanya tapi tidak beribadah. Diberi semuanya Allah Subhanahu wa taala tapi tidak beribadah. Lah, begitu, diberi semuanya Allah taala tapi tidak beribadah. Lah, gitu ya. Tidak salah nikmatnya tidak salah, orangnya yang salah. Allah Taala ingatkan kepada kita, gitu ya. Allah Taala ingatkan kepada kita pada surah Al-Kahfi yang selalu kita baca, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Man aghfalna qalbahu, bukan lisana, qalbahu. Jangan mengikuti orang-orang yang kami jadikan lupa hatinya dari mengingat kami. Hatinya lupa karena sudah asyik dengan dunia, lupa lah. Asyik dengan dunia, lupa dia. Bukan lidahnya, tidak, ya. Lidahnya zikir tapi hatinya ke dunia. Buat apa? Zikir dia, subhanallah, tapi hatinya ke dunia. Gitu ya. Wattaba hawa, kan ikuti hawa nafsunya, maka amruhu furutlah, cobalah urusannya. Begitu ya. Bulan Ramadan ada, makanya berpuasa Allah Ta'ala jadikan tubuh kita lemah, tidak kuat apa-apa, tidak bisa apa-apa, agar tubuh kita itu bisa membantu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan Al-Qur'an 185, gitu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an padanya sebagai petunjuk buat manusia, penjelasan dari, dan ditambah lagi penjelasan dari petunjuk tadi, wal furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Nah, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridan ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang di perjalanan atau sakit silakan diganti pada hari yang lain.
Yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Allah Taala tidak kepingin kesulitan, kepingin kemudahan. Nah, yuridullahu bikumul yusra. Ini mudah, bukan sulit. Buat kita berpuasa itu sulit. Buat kita berpuasa sulit. Karena kita tidak tahu manfaat dari berpuasa. Lah, begitu ya. Kita tidak tahu manfaat dari berpuasa, kita menganggap bahwa kalau menahan makan dan minum itu suatu kejelekan. Salah. Makan dan minum itu suatu kebaikan. Nah, makan dan minum itu menahan makan dan minum suatu kebaikan. Nah, tetapi antara usaha dan hasil sangat jauh berbeda. Antara usaha sekedar menahan makan dan minum, yaitu mulai dari subuh sampai maghrib, gitu ya, dapat pahala yang begitu besar. Antara perbuatan dan pahala jauh berbeda. Nah, Allah mengatakan ini mudah, bukan sulit. Artinya tidak sepantasnya kita itu dapat pahala yang besar dengan usaha yang kecil. Tidak sepantasnya. Nah, begitu ya. Tidak sepantasnya kita dapat pahala yang begitu besar dengan usaha begini. Tidak sepantasnya. Nah, seharusnya lebih besar usahanya. Mestinya Ramadan itu lama sekali lah. Iya, yang senang puasa, yang tidak senang puasa, bagaimana? 1 bulan saya tersiksa, tambah 2 bulan, tidak. Bayangkan puasa Ramadan tuh sebulan sekali. Bulan ini Ramadan puasa, nanti Syawal pray, Dzulqa'dah puasa lagi, mau kita? Dzulhijjah pray, libur. Setelah itu Muharram puasa lagi, mau kita? Tidak lah. Begitu ya, sedikit amal kita, pahalanya banyak lah. Begitu ya, manfaatnya tidak kita ketahui di dunia. Nanti di akhirat baru kita tahu, oh iya ya, ternyata berpuasa itu besar sekali manfaatnya, pahalanya besar sekali. Nah, gitu ya. Oleh karena Allah telah mengatakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kalian bertakbir, membesarkan nama Allah Taala atas petunjuk berupa apa? Berupa atas nikmat berupa petunjuk, dan supaya apa? Wala'allakum tashkurun, agar kalian itu ngerti bahwa kita itu harus bersyukur loh. Begitu ya, kita diajari akhlak oleh Allah Ta'ala, yaitu apa? Perbuatan bersyukur. Bertakbir itu bagian dari bersyukur. Nah, kita bertakbir di malam Idul Fitri itu bagian dari bersyukur. Nah, begitu ya, bagian dari bersyukur. Bersyukur itu artinya saya merasa mulia karena nikmat Allah Ta'ala. Bersyukur itu artinya saya merasa mulia karena nikmat Allah Ta'ala. Bersyukur itu artinya saya merasa mulia atas nikmat Allah Ta'ala lah. Berupa diberi rezeki, bisa mengisi bulan Ramadan lah. Betul ya? Dan Nabi SAW mengatakan, walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan di bulan Ramadan Allah telah membebaskan setiap orang, begitu ya, mencoret nama-nama calon penghuni neraka. Nah, setiap malam Allah Ta'ala mencoret nama-nama calon penghuni neraka. Setiap malam. Wa dzalika fi kulli lailah. Bayangkan, setiap malam Allah Ta'ala mencoret nama-nama calon penghuni neraka. Dicoret. Gitu ya. Jadi alangkahlah gitu, keterlaluannya ada orang mau keluar dari bulan Ramadan dan diampuni. Nah, begitu. Raghima anfu rajul, gitu ya, dakhala Ramadan wa lam yughfar lahu. Sungguh rugi orang yang masuk bulan Ramadan dan tidak diampuni, katanya malaikat Jibril. Sodakta, kata Nabi SAW. Nah, gitu ya, katakan amin, kata Nabi SAW. Nah, begitu ya, terlalu ada orang masuk bulan Ramadan dan tidak diisi dengan ketakwaan. Allah Ta'ala mengatakan pada awal tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa pada mulanya. Hasilnya ketakwaan, pada mulanya ketakwaan, hasil akhirnya la'allakum tashkurun, bersyukurlah. Mulanya bertakwa, yaitu diisi dengan amal soleh, akhirnya apa? Rasa bangga, bersyukur. Nah, karena dia diberi kesempatan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar dari api neraka. Loh, misalnya kita itu misalnya diberitahu, gitu ya, kita mimpi misalnya, Anda ini ya calon penghuni neraka, bagaimana? Besoknya mimpi lagi, bagaimana? Ketakutan kita. Nah, ketakutan. Bagaimana? Nah, saya kasih jalan keluar ya. Anda nanti bulan Ramadan ya, yang banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, gitu ya.
Anda tidak perlu ngurus minyak goreng, beras, gula, itu sudah ada yang ngurus, bukan urusan Anda. Anda tidak perlu ngurus politik, gitu ya, politik dunia, itu bukan urusan Anda. Gitu ya, waktunya dipakai baca Al-Quran, berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Kalau itu Anda kerjakan, Anda bebas dari neraka. Tapi beritanya bukan sekarang, nanti. Kita isi bulan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir dan sebagainya. Alangkah bahagianya lalu kita mimpi Anda sekarang sudah bebas dari api neraka loh. Alangkah bahagianya lah. Begitu ya, suatu kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan perbuatan yang lainnya. Oleh karenanya Allah Ta'ala memberi hadiah lagi. 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hamba saya itu bertanya mengenai saya, gitu ya, katakan saya itu dekat. Mengapa ayat ini turun? Orang-orang Yahudi berkata, bagaimana Muhammad itu bisa mendengar Tuhan kita? Gitu ya, ya Muhammad, bagaimana Tuhan kita bisa mendengar kita? Gitu ya. Dan kamu sendiri berkata bahwa antara langit dan, gitu ya, antara langit dan bumi itu 500 tahun, bagaimana bisa mendengar? Begitu ya. Dan itu masih berlapis turun ayat ini. Gitu ya. Hadis lain mengatakan, ada yang bertanya, ya Rasulullah, aqrabur rabbuna farunajihi, apakah Tuhan kita itu dekat, kita bermunajat? Ba'id farunadihi, atau jauh kita perlu mengeraskan suara kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, turun ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba saya bertanya kepada saya, katakan bahwa saya itu dekat. Gitu ya, saya itu dekat. Saya Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Gitu ya, saya itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Saya menjawab orang yang berdoa. Oleh karenanya, kalau kalian itu kepingin doanya dikabulkan, falyastajibu li. Sambutlah seruan saya. Ada azan, datang ke masjid. Jumat segera datang ke masjid, gitu ya. Ada pengajian bahasa Al-Quran, datang, begitu ya. Ada ajakan-ajakan kebaikan, disambut. Nah, jangan merasa tidak perlu kepada Allah Ta'ala lalu berdoa. Jangan sampai tidak merasa perlu dengan Allah Ta'ala. Dengan apa? Tidak menyambut seruannya dan sebagainya, lalu berdoa minta Allah Ta'ala. Udah bisa. Falyastajibu li, gitu ya. Kalau saya memanggil kalian untuk jihad, bahkan sambutlah. Sambutlah, mulai dari yang gampang sampai yang paling sulit. Wal yu'minu bi, yakinlah pada saya, la'allahum yarshudun, agar mereka itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Petunjuk untuk menuju kepada keridhoannya lah. Petunjuk untuk menuju kepada la'allahum yarshudun lah. Begitu ya. Ini Allah langsung menjawab rahasianya. Kalau kepingin dapat petunjuk, yaitu hendaknya kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena seruan Allah Ta'ala itu sebenarnya untuk kemuliaan kita. Kalau kita kepingin mulia, hendaknya kita menyambut azan, kita datang. Jumat segera datang. Begitu ya. Semua perintah dikerjakan. Semua larangan dijauhi. Begitu ya. Ajakan bersedekah, berikan. Begitu ya. Seorang yang mengapa Allah Nabi SAW memberi jalan keluar sedekah? Sedekah itu dengan sedekah, gitu ya, misalnya ini dengan sedekah keluar semua rasa cinta itu keluar semua. Nah, begitu semua rasa cinta itu keluar, apa yang terjadi? Mudah buat dia berbuat baik. Begitu ya? Karena yang menghalangi seorang berbuat baik itu apa? Rasa cinta. Nah, kalau saya mau begini sulit, mau begini sulit. Nah, obatnya apa? Obatnya, saya kasih obatnya. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW, yang maknanya siapa yang tidak bisa bangun malam, gitu ya, malas bangun malam, takut untuk jihad, gitu ya, bakhil dari sedekah, hendaknya dia banyak berzikir, banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dia bisa bangun malam, sebelum dia bisa jihad, sebelum dia bisa sedekah, hatinya dibersihkan, dibersihkan dari segala macam kegelapan, diisi dengan zikir. Nah, hatinya, bukan mulutnya saja, hatinya. Kalau mulut saja bisa zikir dengan keras dan sebagainya, tapi ya hati diisi dengan rasa takut pada Allah Ta'ala. Hasilnya jihad mudah,
bangun malam muda, sedekah muda. Jadilah kita menjadi orang yang mulia. Begitulah insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.